banyak orang bilang karismatik itu bertumbuh dengan pesat, benar, bertumbuh dengan pesat ya. Nah, sekali ini saya berbicara tentang oknum ya, teman-teman ya. Jadi oknum gereja karismatik itu, ya mereka saya lihat ini kuncinya ini mencuci otak dari jemaat-jemaat yang datang. Saya mau tanya sama teman-teman, pernah nggak teman-teman ketika menyanyikan suatu lagu yang misalnya teman-teman suka gitu ya? Kalau saya kan misalnya dengar lagu Mandarin nih, ada lagu Mandarin yang bagus, apakah Cintian gitu ya, atau Tinghai ya kan? Itu kalau lagi dinyanyikan tuh, walaupun saya nggak ngerti nih artinya apa, dia ngomong apa, karena Cina saya nggak bagus-bagus banget teman-teman ya, cuma tahu itian-itian lah dikit-dikit lah tentang bahasa Chinese, karena dari kecil orang tua saya, ayah dan ibu saya tuh nggak pernah ngajari saya bahasa Chinese, dan malah saya dikirimnya ke asrama di Jawa Tengah. Bukannya belajar bahasa Chinese, saya malah belajar bahasa Jawa kuno teman-teman ya. Hono coroko, doto sowolo, podo jojo, mogo botongo. Ya itu saya sambil nulis tuh. Hono begini, haknya gini, hak satu bundukan naik terus dua kayak M gitu. Nah, saya belajar tuh hono coroko, doto sowolo. Yang mana ya sekarang jadinya saya sebagai keturunan minoritas bahkan nggak bisa nulis bahasa Chinese, nggak ngerti bahasa Chinese teman-teman. Oke lah. Oke teman-teman. Jadi disinilah saya bilang sama teman-teman kan, kadang kita nggak tahu nih lagunya ini apa, nyanyinya ngomongnya apa. Tapi kita melihat nadanya, suaranya itu bisa menyentuh, ya. Sehingga disitulah teman-teman perasaan manusia jatuh, ya, dari lagu. Karena apa yang kita dengar ini connect ke hati kita, teman-teman. Ya, ada kadang-kadang lagu yang menyenangkan, ya, beat. Wah, jadi kita bisa teriak-teriak, lompat-lompat, gitu kan. Jadi itulah teman-teman. Kalau teman-teman tahu sejarah dari Kristen itu, sejarah dari zaman dulu Tuhan Yesus itu. Jadi setan-setan itu pun dulu sebenarnya malaikat-malaikat. Dan Lucifer adalah kepala dari worship team. Ya, jadi istilahnya worship leadernya itu ya pemimpin nyanyian, pemimpin pujian itu Lucifer teman-teman ya. Saudara, jangan mualaf. Jangan mualaf. Kenapa? Kamu pasti dipoligami. Sekalipun di dunia tidak dipoligami, tetapi iman mereka mengajarkan apa? Di surga pun kampret. Orang Kristen adalah orang budak kok. Agama Kristen adalah agama rendah, agama orang-orang bodoh. Paulus mengatakan kepada jemaat Korintus waktu awal kekristenan berdiri di Korintus, yang percaya itu yang bodoh loh. Yang pintar-pintar gak mau percaya. Yang percaya itu adalah yang rendah di antara kamu. Bayangkan agama Kristen menyebar sebagai agamanya orang bodoh, agamanya budak, agamanya orang kurang terpelajar. Siapa mau ikut agama seperti ini? So itu belajar apologetika ya. Ikuti ya, nanti kita bikin komunitas. Tetapi bagaimana saya beritahu, kalian harus belajar apologetika. Tolong hamba Tuhan dengar ini. Saya sudah hampir 2 tahun sibuk mencari hiburan kan. Ya contohnya nonton video ini lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadi KMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Heboh ya teman-teman, Alvin Lim, seorang pengacara dan seorang Kristen juga, ini membongkar tentang nabi palsu dan cara mencuci otak yang dilakukan para pendeta teman-teman.
Nah, ini seru nih. Yang beginian yang mantap. Karena kita tahu Alvin Lim ini adalah salah seorang jemaat yang cukup vokal. Ya, cukup vokal untuk membongkar penipuan demi penipuan yang dilakukan oleh oknum-oknum pendeta yang menjual nama Tuhan untuk mencari keuntungan pribadi. Dan ini bukan hal yang istilahnya hal yang ini ya aneh. Bukan hal yang aneh lagi karena sudah banyak sekali yang begini. Banyak sekali. Dan saya bersyukur Alvin Lim mau jujur, ya, mau jujur untuk menyampaikan hal ini tentang banyaknya orang-orang yang mengangkat dirinya, yang membuat dirinya seolah-olah seperti nabi-nabi palsu, seperti Yesus kecil, bisa melakukan mukjizat lah, ya, bisa inilah, bisa itu, dan perintahnya itu perintah dari Tuhan, seakan-akan perwakilan Tuhan, sehingga apa yang dia sampaikan, apa yang dia perintahkan harus diikuti oleh jemaat. Dan itu kita lihat banyak ya. Ambil contoh, ya suruh orang transfer sebelum jam 2 siang. Mengatasnamakan Roh Kudus, suruh orang transfer. Artinya apa? Itu udah seperti nabi kan begitu. Seakan-akan dia nabi. Dan kenapa jemaatnya itu mau mengikuti perintah dari pendeta tersebut? Ya karena mereka sudah dicuci otaknya. Ya, sudah dicuci otaknya. Jadi, cuci otak ini, bagi teman-teman mungkin kan berpikir, wah cuci otak itu bom bunuh diri lah, dan sebagainya gitu kan. Ya itu salah satu, orang yang bom bunuh diri itu karena sudah dicuci otaknya. Tetapi orang yang bekerja mati-matian, ya, terus nyerahkan uangnya dengan gampang kepada oknum ini, ya terus mereka mati-matian membela oknum tersebut, padahal oknum tersebut sudah terbukti buat salah gitu kan. Pengajaran yang nggak benar, terus dibela, oh enggak, pendeta saya benar, pendeta saya itu diurapi Tuhan, pendeta saya itu luar biasa, bla bla bla. Nah, orang-orang seperti itu juga sama, itu sudah dicuci otak. Sehingga mereka mati-matian. Mereka mati-matian membenarkan bahwa pendetanya itu nggak salah. Pendetanya orang suci dan sebagainya. Itu brainwash yang jauh lebih ngeri, teman-teman. Ya, jauh lebih ngeri yang seperti ini. Sampai alam bawah sadarnya itu sudah terkontrol. Dan itu memang dilakukan secara sistematis dan terstruktur di gereja. Ya, dilakukan secara sistematis. Tapi ya nggak semua gereja. Ya kembali kepada oknum pendetanya. Tetapi mohon maaf, itu banyak kita dapati di karismatik. Yang ngomong bukan saya aja ya, tapi Alvin Lim. Saya dulu udah pernah ngomong ya, tentang kenapa karismatik itu bisa bertumbuh dengan pesat. Ya, kenapa kalau orang ke gereja karismatik itu kayak bisa sedih, bisa nangis, bisa histeris gitu kan. Bahkan ada beberapa orang yang murtad, dia bilang entah kenapa saya ke gereja jadi tenang. Padahal itu karena musiknya. Itu karena musik yang menyentuh hatinya. Bukan karena hadirat Tuhan gitu. Tapi kadang-kadang ada orang lebay bilang, wah ini karena hadirat Tuhan dan sebagainya. Halo, ya kalian yang nggak ngerti psikologis. Kalian yang nggak ngerti tentang ilmu marketingnya. Dan kita bisa melihat bagaimana masyarakat sekarang banyak sekali yang menjadi korban dari nabi-nabi palsu ini. Aduh, mengerikan ya. Mengerikan. Dan Alvin Lim juga lagi fokus kepada satu oknum pendeta yang sudah dia laporkan karena menipu banyak jemaatnya, mengajak jemaatnya investasi bodong ya, kalau versinya Alvin Lim. Oke, kita akan dengarkan dulu, tapi sebelumnya saya tampilkan bukti lah, supaya jangan nanti jadi fitnahan ya. Karena orang sebelah ini kan ngeri, teman-teman. Yang ngomong Alvin Lim, nanti mereka bilang, oh Alvin Lim ini diperintah oleh HMC. Diperintah. Dia itu biang keroknya gitu kan. Sama seperti pendeta HTD. HTD yang ngomong titip Yesus, nah saya yang dibilang, memerintahkan HTD. Mereka bikin BAP palsu. Mereka bikin laporan palsu kepada kepolisian, bahwa saya yang memerintah HTD. Luar biasa, teman-teman. Padahal videonya duluan ada nih. Nah, nih. Alvin Lim ya. Nabi palsu dan cara cuci otak jemaatnya. 2 hari yang lalu. Linknya jelas. Ini channel langsung dari Alvin Lim. Nanti jangan saya yang difitnah. Karena mereka ini kan lagi mencari cara nih. Gimana cara supaya saya bisa dibungkap. Berapapun duit yang diperlukan mereka keluar. Yang penting saya harus dibungkap. Ngeri teman-teman. Sadis. Ya, termasuk cara-cara fitnah mereka lakukan. Nah, jadi kita harus lampirkan ini sebagai bukti. Yang ngomong Alvin Lim. Ya, yang ngomong Alvin Lim. Oke, kita dengarkan dulu teman-teman. Nanti saya akan berikan guideline ya. Saya juga jelasin supaya kalian tahu. Yuk.
Matthew chapter 7, Jesus is speaking. Verse 15, watch out for false prophets. If Jesus says to watch out for false prophets, may I suggest we should watch out. We shouldn't ignore them. We shouldn't act like it's not a problem. I don't believe Jesus wasted words. We haven't paid very close attention to our Lord. Watch out for false prophets. They come to you in sheep's clothing, but inwardly they're ferocious wolves. By their fruits you'll recognize them. The people pick grapes from thorn bushes or figs from thistles. Watch out for false prophets. He says they're deceptive. They will not present with their true intent. Banyak sudah masyarakat yang menjadi korban nabi-nabi palsu. Ini orang pendeta bukannya menyelesaikan masalah dengan 13 orang itu, menantang balik dan melaporkan saya ke kepolisian dengan tuduhan pencemaran nama baik. Halo teman-teman, selamat malam, kembali dengan saya Alvin Lim di channel Quotient TV. Teman-teman, hari ini saya mau menaikkan pembahasan dan topik mengenai opini hukum saya dan opini pribadi saya ya terhadap sebuah topik, yaitu nabi palsu dan cara mencuci otak jemaatnya, teman-teman. Ya, kenapa saya membawakan topik ini? Sudah menjadi atensi saya di masyarakat ini saat ini, teman-teman ya. Banyak sudah masyarakat yang menjadi korban nabi-nabi palsu, teman-teman ya. Banyak yang menjadi korban nabi-nabi palsu, dan juga banyak masyarakat yang dijaring sebagai jemaat, dicuci otaknya sama mereka di situ ya. Dan yang lebih parah lagi, dirugikan dalam sisi finansial. Oke. Oke aja kalau teman-teman mungkin ada yang nggak setuju dengan opini saya, silahkan, setiap orang boleh berpendapat berbeda. Dan juga saya ingatkan bahwa yang saya bicarakan di dalam video ini adalah oknum, teman-teman ya, oknum. Jadi sekali lagi, saya tidak membicarakan tentang gereja yang baik, saya tidak membicarakan tentang pendeta yang baik, saya tidak berbicara tentang yayasan yang baik, saya tidak berbicara tentang jemaat yang baik, tetapi saya berbicara tentang oknum gereja, oknum pengurus, oknum pendeta, teman-teman ya, yang ini supaya menjadi perhatian bagi masyarakat. Jadi teman-teman, banyak beredar dari masyarakat sekarang ini orang mengaku dirinya pendeta, dan yang lebih parah itu pendeta-pendeta tersebut bergerak seolah-olah mereka nabi. Ya, nah, apa itu maksudnya seolah nabi? Jadi perkataan mereka harus dipenuhi dan mereka lah serba yang paling benar, serba yang paling berkuasa, teman-teman ya. Ya, selayaknya seorang nabi, teman-teman ya. Tetapi parahnya ini banyak sekali nabi-nabi palsu, teman-teman ya. Saya juga sedang melaporkan polisi seorang oknum pendeta CK7 ya, teman-teman ya, yang dimana dia itu diduga ya, teman-teman, melakukan pidana perbankan ya, pidana perbankan sehingga merugikan 13 orang dengan jumlah kerugian 52 miliar ya. Jadi dia buka perusahaan modusnya itu katanya perdagangan dan jualan kimia di situ ya, tapi ternyata perusahaannya nggak jualan kimia, teman-teman, kerjanya mengambil dana masyarakat di tanpa izin BI ya, dimana itu melanggar pasal 46 Undang-Undang Perbankan Indonesia, teman-teman ya. Jadi ini adalah tindak pidana yang sama yang dilakukan oleh Indosuria. Jadi kalau teman-teman tahu, Indosuria itu divonis 18 tahun karena terkena undang-undang pidana perbankan dan pidana pencucian uang, teman-teman ya. Nah, jadi tolong dengarkan baik-baik ya, teman-teman ya. Jadi ketika kita, saya sebagai kuasa hukum memberikan somasi ke si JJ ini ya, namanya JJ Simko Putra ya, oknumnya waktu itu. Nah, saya laporkan ke polisi, saya berikan somasi ya. Ini orang pendeta bukannya menyelesaikan masalah dengan 13 orang itu, tapi dia lebih mementingkan egonya dia, dan dia membalas somasi saya dengan menantang balik dan melaporkan saya ke kepolisian dengan tuduhan pencemaran nama baik. Yang masalah dia nggak mau ngaku di situ, tetapi yang lebih hebat lagi adalah dia mencoba menutupi masalah ini kepada jemaat-jemaatnya ya. Jadi jemaatnya ini semacam kayak dicuci otaknya, teman-teman. Jadi merasa pendeta ini walaupun melakukan kesalahan selalu paling baik. Saya cuma mau mengingatkan teman-teman ya, pada GBI CK7 dan mungkin GBI secara keseluruhannya ya, terutama kepada Pak Niko ya, Niko Nyotora Harjo. Saya udah pernah ketemu dengan Pak Niko di LA waktu itu. Ya, saya ini juga adalah jemaat GBI. Dari umur 18 tahun saya memberikan persembahan, saya memberikan perpuluhan, ya, dan saya nggak pernah mencari tahu kemana uang itu ada dan kemana uang itu lari ya, teman-teman ya. Nah, tentu saja saya memberikan pesan kepada Pak Niko agar supaya dia menyelamatkan GBI ini, karena kalau tidak dicopot oknum-oknum tersebut ya, yang brengsek itu, nanti kasus mereka ini akan menjadi call to gereja gitu. Maksudnya orang masyarakat berpikir yang bermasalah itu bukan oknumnya, tetapi yang bermasalah gereja GBI-nya. Jadi saya minta kepada Pak Niko Nyotora Harjo, mohon dipertimbangkan untuk mencopot itu ya, oknum-oknumnya ya, baik JJ Simko Putra maupun bapaknya si Yanto itu ya. Karena kenapa? Kalau untuk papanya Yanto itu, dia, teman-teman ya, informasi yang kami dapatkan ada aliran dana mengalir ke Indosuria ya, ke Indosuria. Dan banyak masyarakat jemaat yang tidak diberitahukan bahwa ada uang jemaat, itu kan uang jemaat, uang gereja ya kan, itu mengalir ke Indosuria.
Kenapa? Dan setahu saya Indosuria kalau masukin uang ke situ, yang masukin duit itu dapat komisi juga selain bunga, teman-teman. Jadi bunga dapat, tapi yang memasukkan ada brokernya atau ada perantaranya itu bisa dapat. Jadi kalau pendetanya yang masukin uang yayasan, berarti kan pendetanya ini sebagai broker lah istilahnya ya, masukin ke Indosuria. Nah kemungkinan nih si pendetanya ini bisa mendapat juga komisi. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena di dalam kasus anaknya, ya di mana anaknya itu memasukkan uang korban-korban ke UOB Sekuritas. Di UOB Sekuritas itu ada perjanjian dengan PT Multivisi Jakarta. Ya, PT Multivisi Jakarta ini adalah perusahaan di mana anaknya Dr. Yanto, si JJ ini menjadi komisaris di situ, teman-teman ya. Jadi dia jadi komisaris di situ, ya dia masukin ke UOB korban-korbannya itu, ya dan dia mendapat kalau menurut perjanjian 65-35. Jadi UOB Sekuritas dapat 65, si PT Multivisi ini mendapatkan 35. Ya PT Multivisi kan komisarisnya dia, pemegang saham 30% dia. Berarti kalau ada uang untung masuk ke PT, uang itu dibagikan kemana? Ke komisaris juga, teman-teman ya. Jadi ya sangat diduga keras dia menerima dividen atau menerima uang dari keuntungan uang yang masuk tersebut. Padahal nasabah itu sama sekali nggak dapat bunga dan uang modal mereka hilang semua 100%, teman-teman. Oke, balik ke nabi palsu ya. Banyak orang bilang karismatik itu bertumbuh dengan pesat, benar, bertumbuh dengan pesat ya. Nah, sekali ini saya berbicara tentang oknum ya, teman-teman ya. Jadi oknum gereja karismatik itu, ya mereka saya lihat ini kuncinya ini mencuci otak dari jemaat-jemaat yang datang. Saya mau tanya sama teman-teman, pernah nggak teman-teman ketika menyanyikan suatu lagu yang misalnya teman-teman suka gitu ya? Kalau saya kan misalnya dengar lagu Mandarin nih, ada lagu Mandarin yang bagus, apakah Cintian gitu ya, atau Tinghai ya kan? Itu kalau lagi dinyanyikan tuh, walaupun saya nggak ngerti nih artinya apa, dia ngomong apa, karena Cina saya nggak bagus-bagus banget teman-teman ya, cuma tahu itian-itian lah, dikit-dikit lah tentang bahasa Chinese, karena dari kecil orang tua saya, ayah dan ibu saya tuh nggak pernah ngajari saya bahasa Chinese, dan malah saya dikirimnya ke asrama di Jawa Tengah. Bukannya belajar bahasa Chinese, saya malah belajar bahasa Jawa kuno, teman-teman ya. Hono coroko, doto sowolo, podo jojo, mogo botongo. Ya itu saya sambil nulis tuh. Hono begini, H-nya gini, H1, bundukan, naik, terus 2 kayak M gitu. Nah, saya belajar tuh Hono coroko, doto sowolo. Yang mana ya sekarang jadinya saya sebagai keturunan minoritas, bahkan nggak bisa nulis bahasa Chinese, nggak ngerti bahasa Chinese, teman-teman. Oke lah. Oke, teman-teman. Jadi, disinilah saya bilang sama teman-teman kan, kadang kita nggak tahu nih, lagunya ini apa, nyanyinya ngomongin apa. Tapi kita melihat nadanya, suaranya itu bisa menyentuh, ya sehingga disitulah teman-teman perasaan manusia jatuh, ya dari lagu, karena apa yang kita dengar ini connect ke hati kita, teman-teman. Ya ada kadang-kadang lagu yang menyenangkan, ya beat, wah jadi kita bisa teriak-teriak, lompat-lompat gitu kan. Jadi itulah teman-teman, kalau teman-teman tahu sejarah dari Kristen itu, sejarah dari zaman dulu Tuhan Yesus itu. Jadi setan-setan itu pun dulu sebenarnya malaikat-malaikat, dan Lucifer adalah kepala dari worship team. Ya, jadi istilahnya worship leadernya itu ya pemimpin nyanyian, pemimpin pujian itu Lucifer, teman-teman ya. Jadi dia sangat baik mengetahui tentang musik. Ya. Sehingga Lucifer ini ketika menggunakan nabi-nabi palsu ini menggunakan musik untuk ya seolah-olah membrainwash. Ya, saya sudah sejak usia 18 tahun sampai 47 tahun saya masuk gereja karismatik, teman-teman ya. Saya nggak menjelekkan gereja karismatik, tapi saya bicara tentang oknum sekali lagi ya, teman-teman ya. Jadi di gereja karismatik itu kalau orang istilahnya dapat lagu-lagu musik-musik begitu, tiba-tiba hati dia terhadap Tuhan tuh menebal. Ya menebal tuh dalam hati berasa makin dekat lah gitu, berasa makin dekat, berasa mau jadi orang baik, which is nothing wrong ya, nggak ada salahnya di situ. Tetapi disinilah ketika kita ketemu sama oknum nih, oknum nabi palsu yang bilang berikan perpuluhan, kasih duitmu, gini, kono gini, buat duit ngomongnya. Ya kan nanti minggu depan gereja kita mau membangun gedung agar supaya kalian bisa berjemaah dan kita tidak perlu menyewa lagi. Jadi kalau saya lihat teman-teman ya, coba teman-teman buktikan faktanya di lapangan, benar nggak? Banyak sekali gereja-gereja, bukan hanya gereja GBI ya teman-teman ya, tapi gereja-gereja lain itu yang berlomba-lomba membuat gedung yang mewah, gedung yang indah, teman-teman. Gedung yang mewah, gedung yang indah. Ya, yang bahkan jemaat-jemaat mereka aja nggak punya rumah seindah itu, teman-teman ya. Sekali lagi, which is nothing wrong ya. Saya cuma mau berkata pada teman-teman, kalau ketika dulu saya pertama kali ke gereja, teman-teman ya, usia 18 tahun di Amerika, saya datang sendiri ke situ. Saya datang karena keinginan saya, bukan karena melihat gedung yang indah, bukan karena melihat mungkin musik yang baik, enggak. Saya malah waktu di Amerika itu awal-awal saya nggak tahu ada gereja Indonesia, teman-teman ya. Saya masuk ke gereja Presbyterian. Jadi Presbyterian itu masih agak kuno lagi, Pak, masih agak ortodok lah. Nyanyinya tuh masih nyanyi himne ya di situ. Nah, udah saya duduk paling belakang karena kan datang telat ya. Bukan karena saya mau telat datang, teman-teman. Camkan. Dalam 1 minggu saya kerja 100 jam. Jadi kerja full time itu 40 jam ya. Jadi saya ada 2 kerja full time 40
plus 40, jadi total 80, plus ada lagi 20 jam ini saya kerja part time lagi teman-teman ya. Jadi bisa dibayangkan capeknya badan saya. Satu hari itu paling saya cuma ada waktu 2-3 jam. Bayangin. Jadi dari kerjaan satu ke kerjaan lain cuma ada waktu 2-3 jam. Alhasil saya mandinya pun di minimarket. Jadi ada 7-Eleven di sana. 7-Eleven tuh kayak di sini Indomaret lah teman-teman. Jadi saya parkir depan Indomaret, mandi di Indomaret, ganti pakaian, ya kan, baru kerja lagi ke tempat yang berikutnya. Kalau tidur saya kecapean masih ada 1-2 jam, saya tidur di mobil, saya pasang waker, 2 jam bangun lagi, kerja lagi teman-teman. Sebegitunya. Karena kenapa? Sekali lagi teman-teman tahu, walaupun saya anak kepala 9 naga, ya saya tidak mendapatkan uang atau support dari ayah saya teman-teman ya. Jadi ayah saya itu hanya membayarkan 1 tahun saja waktu itu. Dan jadi setelah selesai dari situ 1 tahun, dia tiba-tiba terkena masalah ya di BLBI. Saya nggak pernah minta lagi karena saya juga tidak bisa menghubungi ayah saya di mana di situ. Dan saya di situ belajar untuk mandiri dan saya belajar untuk mencukupi kebutuhan saya. Dan sejak usia 18 tahun itu saya juga mensupport mama saya ya, waktu itu 5 juta itu gede. Tapi waktu saya usia 18 itu saya sudah berikan dia 5 juta per bulan teman-teman ya, untuk mensupport hidupnya dia ya. Padahal ayah saya udah kasih banyak uang teman-teman ya. Tapi uang itu habis untuk judi, habis untuk foya-foya ibu saya. Oke, kita tidak akan membahas tentang itu dulu. Kita bahas tentang gereja ini teman-teman ya. Jadi ketika saya datang gereja, saya kerja kecapean, di belakang itu kadang saya sering ketiduran. Bukan karena saya mau tidur. Saya datang situ dengerin namanya pendeta itu ngomong, ngomongnya pelan gitu. Kalau presbyterian tuh beda loh sama karismatik. Kalau karismatik itu menggelegar. Hei kamu, ya kan, bertobatlah gitu. Kalau presbyterian enggak, ngomongnya pelan dia. Please repent gitu, be repent gitu kan. Jadi suara yang pelan itu bikin saya tuh ngantuk. Jujur dia ngomong. Jadi kadang saya di gereja ketiduran dan pendetanya itu sindir saya di dalam sermon, dia sindir gitu kan. Apakah mungkin saya ngomongnya gimana kata pendeta itu sehingga orang yang di belakang tidur, tapi karena saya sudah tidur saya nggak tahu. Ketika saya kebangun, sebelah saya ngomong ke saya, tadi kamu disindir sama pendetanya. Oh iya sorry. Akhirnya setelah selesai gereja, saya samperin pendetanya dan saya kasih tahu bahwa saya minta maaf, saya tertidur itu bukan karena saya sengaja mau tidur, tapi karena memang saya kecapean. Dan ketika pendeta itu tahu saya kerja 100 jam, dia bilang, oh iya oke, pantas. Dia bilang, nggak apa-apa. Next time datang aja, tetap datang ke sini, nggak apa-apa, dia bilang gitu. Jadi di situ teman-teman ya, saya melihat perbedaan. Oke, nah berbicara tentang karismatik, ketika saya dari kecil di sana, saya setiap kali dapat uang dari kerjaan saya berikan perpuluhan, saya berikan persembahan di situ ya. Bukan hanya ke presbyterian. Ketika saya tahu ada gereja Indonesia di sana, waktu itu namanya AFGFGC ya, saya ke situ. Nah pendetanya itu dulu Pastor Randy Hutomo ya. Ya sama, kalau namanya karismatik itu lagunya apik banget. Saya suka banget lagunya, lagu-lagu Hillsong teman-teman ya. Jadi kalau nyanyi lagu Hillsong tuh bisa kita tuh jatuh ke dalam apa ya namanya tuh perasaan gitu ya. Perasaannya kayaknya tersentuh banget gitu ya. Tapi ini kita nggak tahu yang menyentuh itu Tuhan atau memang lagunya. Karena gini, ya kalau saya dengar lagu Kristen, oke menyentuh. Tapi kalau saya dengar lagu Mandarin yang sedih-sedih pun juga sama. Maksudnya sama tuh dalam hal merasa terenyuh, kadang-kadang keluar tetesan air mata tanpa kita sadar gitu teman-teman. Jadi saya merasa ini pengaruh dari musik sebenarnya. Musik ini bisa menggetarkan hati seseorang. Apakah kita mau jadi mellow atau kita mau happy and upbeat gitu kan, tergantung musiknya teman-teman ya. Nah, lebih lanjut lagi teman-teman ya. Datang di situ saya mulai bertumbuh rasa Kristiani saya datang, saya ikut pelajaran-pelajarannya di gereja di sana ya. Sampai saya walaupun di Indonesia tuh waktu usia 18, saya sudah pernah dibaptis di GBI. Nah, GBI-nya tuh GBI Pak Niko ya. Saya seringnya tuh kalau nggak ke Balai Sidang Sarbini, ke Gajah Mada yang dimana itu dua-duanya di bawah naungan Pak Niko ya. Waktu saya di San Francisco itu dulu awal-awal belum ada Betani teman-teman, adanya cuma IFGF. Jadi saya di IFGF. Nah, berlanjut akhirnya dibukalah Betani. Dan ketika di Betani itu saya dari awalnya kerja jadi satpam, jadi penjaga toko, saya udah naik bahkan ke manajer, level manajer dan level vice president teman-teman ya. Jadi saya akhirnya punya duit. Kendaraan aja saya ada 2, yaitu Lexus GS 400. Ya, kalau teman-teman tahu Lexus GS 400 itu dinamainya di Bad Boys, itu sangat kencang sekali. Dan juga saya punya Porsche Boxster Turbo, teman-teman ya. Nah, biasanya saya lebih sering pakai Porsche Boxster Turbo, dan saya lihat ketika ada pendeta gereja baru dibuka, Betani di sana, pendetanya waktu itu Billy dan Sony istrinya, suaminya namanya Billy. Dan saya berpikir, oh IFGF ini sudah bagus, secara keuangan sudah bagus, manajemen sudah bagus, pekerja-pekerjanya sudah ada, sedangkan Betani ini belum ada. Jadi saya berpikir untuk membantu mereka. Jadi saya pindahlah dari IFGF itu ke GBI Betani ya. Waktu itu namanya Betani. Makanya saya nggak tahu Betani sama GBI udah pecah atau gimana. Saya nggak pernah ikutin politiknya mereka teman-teman, karena saya nggak pernah peduli dengan politik gereja. Saya datang gereja mencari Tuhan, bukan mau tahu tentang politik gereja, siapa pengurus, siapa yayasannya, dan mau mencari kekuasaan di situ, tidak. Jadi ketika saya tahu, oh ada Betani di sini, ya toh, dan gerejanya pendetanya nggak punya mobil, teman-teman ya. Saat itu pendetanya belum punya mobil. Jadi sering saya pinjemin mobil saya ke pendetanya yang Lexus GS untuk mereka apa? Untuk menjemput ya
jemaat-jemaat yang mau ke gereja tapi nggak punya kendaraan, teman-teman. Jadi di Amerika itu banyak, ada orang tinggal di Palo Alto, ada yang tinggal di Santa Clara, ada yang agak jauh lah gitu ya. Jadi mereka tuh kalau mau ke gereja tuh nggak tahu dan sulit. Akhirnya pendeta inilah sama saya yang biasa kita jemput-jemputin. Ya kan, saya ingat waktu itu ada yang namanya Jane, ada yang namanya Clara, itu saya jemputin mereka tuh dari kos-kosan mereka. Itu saya jemput, datang sana, jadi mereka panggil saya Koko juga, Koko, thank you Koko gitu. Kadang-kadang pindahan tempat pula dari satu kosan ke kosan lain, saya bantuin. Dan saya lakukan itu tanpa pamrih apapun, teman-teman ya. Jadi walaupun mobil saya habis bensin atau gimana, saya nggak pernah minta satu sen pun dari gereja, karena saya anggap ikhlas dan persembahan saya, teman-teman ya. Saya melihat bagaimana gereja-gereja kecil itu mulai bertumbuh. Dari nggak ada jemaat sampai akhirnya dia jemaatnya banyak, dan dia pindah gedung, pindah yang lebih besar, teman-teman ya. Dan saya melihat, wah ini udah lumayan besar. Dan saat itu IFGF kembali memanggil saya, Pastor Fendi, ajakin saya ketemu. Terus ketemu, dia bilang, Pak Alvin, jangan cuma di Betani doang dong, sini juga. Ya udah, akhirnya saya ke IFGF juga, saya agak bagi waktu di situ. Dan di IFGF saya ikut, dia punya care group juga, sama Doni, sama Paula di situ, dan orang-orang lain ya teman-teman ya. Nah, teman-teman, berbicara tentang nabi palsu, teman-teman ya. Saya melihat nabi palsu itu adalah seseorang, ya kalau kita lihat tadi slide yang sebelumnya, ada seorang pendeta Amerika yang sudah bilang, bahwa cara mengidentifikasi nabi palsu itu gampang. Yaitu kamu lihat saja buahnya, buah dari perbuatannya, teman-teman. Ya. Jadi gini, teman-teman ya. Kita semua setuju lah bahwa kalau orang memberikan persembahan itu harus ikhlas. Dan kita semua setuju kalau persembahan itu diberikan untuk Tuhan. Ya. Dan yang namanya ikhlas, walaupun itu hilang kemana-mana, kasar ngomong, yang namanya ikhlas ya udahlah, nggak apa-apa gitu kan. Nah, teman-teman tahu bahwa memberikan persembahan itu kurang lebih ya analoginya, contohnya itu sama seperti seorang warga negara wajib membayar pajak, teman-teman. Wajib membayar pajak. Ya, perbedaannya adalah kalau perpuluhan ini kita bayar untuk Tuhan. Maksudnya kita berbuat ini untuk Tuhan ya, karena ditulis di Alkitab ya kan. Berikanlah perpuluhanmu. Ya udah kita nurut dong. Karena Alkitab ini adalah undang-undang bagi orang Kristen nih. Ya. Nah, kalau pajak ini kita berikannya untuk negara, teman-teman ya. Nah, di sini di gereja kita walaupun berikan untuk Tuhan ini kan kita nggak pernah lihat, nggak tahu siapa sosoknya, bentuknya nggak ada. Berarti uangnya ini siapa yang pegang? Bukan Tuhan yang pegang, tapi uangnya ini adalah wakil-wakil Tuhan yang pegang. Ya, jadi ada yayasan ada ketua yayasan, ada pendeta-pendetanya, ada senior pendeta dan sebagainya, teman-teman. Nah, inilah mereka yang mengelola keuangan. Sama dengan perpuluhan atau sama dengan pajak ya, perpuluhan ini sama dengan pajak. Pajak ini pun diminta ya kan, uangnya itu bukan negara, tapi ada wakil-wakil negara. Ya, di mana Menteri Keuangan, Dirjen Pajak, nanti di situ ada apakah kita disalurkan ke kementerian, uang kita ke APBN apa APBD, itu ada, teman-teman ya. Nah, seharusnya kedua hal ini pun juga ada persamaan, yaitu apa? Kalau di pemerintahan, itu kan uang-uang kita ini di APBN ini ada, terbuka. Jadi kayak Sri Mulyani ini mengeksposkan ke masyarakat, ini loh penerimaan kita tahun ini sekian. Ya kan, penerimaan dari pajak sekian, dari ini sekian, total sekian, ya kan. Penggunaannya untuk ini sekian, ada semua, teman-teman. Ya, anggaran kepolisian, anggaran sosial, anggaran tata bengek lah, ada semua di situ. Nah, ini adalah good management, ya, yang negara ini. Kalau dia mengeluarkan laporan keuangan. Nah, yang menjadi masalah ini, yang saya pertanyakan ini, ya, bukan kita tuh nggak ikhlas, bukan nggak ikhlas. Ini kita sudah tahu dan sudah setuju bahwa ini uang Tuhan, bukan uang pendeta. Ya kan, pendeta boleh dapat bagian dari situ, tapi tetap saja ini uang ini milik Tuhan. Karena jemaat itu rela memberikan untuk Tuhan, bukan rela memberikan untuk pendetanya. Ya, kita garis bawahin itu, teman-teman. Nah, ketika gereja-gereja ini makin besar, teman-teman, saya mulai lihat ya, ketika gereja itu masih kecil, contoh GBI yang di San Francisco, teman-teman, itu mereka selalu open pembukuan. Dia dapat dari sumbangan sekian, ini sekian, minusnya sekian. Karena masih minus, teman-teman, saya lihat. Gereja itu masih minus karena baru. Ya kan, dia selalu buka ke masyarakat supaya apa? Supaya jemaat ini mau menyumbangkan lebih uang mereka, agar supaya gereja itu tetap eksis, teman-teman ya. Tetapi ketika saya balik ke Indonesia, saya lihat gereja-gereja Indonesia yang sangat megah, sangat mewah di situ ya. Gereja Betaninya juga megah mewah. Kita lihat gereja-gereja lain banyaklah di situ yang bangunan-bangunannya gedungnya bagus. Di situ ya. Kemayoran aja udah ada beberapa bangunan ya yang bagus, termasuk gereja reformasi milik Stephen Tong. Itu kan gerejanya juga mewah, teman-teman ya. Bangunannya mewah, maksud saya bangunan gerejanya. Ketika saya bilang gereja ini maksudnya bangunan gerejanya ya. Nah, kita lihat bangunan gerejanya mewah. Tapi teman-teman, sayangnya ya, saya datang ke GBI ini sejak saya datang balik pulang ke Indonesia dari Amerika ke Indonesia. Saya beribadah awalnya itu di Supermall, teman-teman ya. GBI Supermall itu di bawah pendeta dokter juga dia dokter, itu di bawahnya CK7, jadi cabangnya dari CK7 nih yang Sianto ini, teman-teman ya. Saya lihat di situ, saya jemaat, saya berikan perpuluhan, saya berikan sumbangan, tidak pernah sekalipun selama bertahun-tahun saya di situ ya, gereja itu membuka pembukaan mereka. Jadi kalau gereja itu udah kokoh, udah banyak duit, ya kan udah ada surplusnya, mereka tendensinya ya,
oknum ya, saya bicara oknum. Oknumnya itu tidak mau memberitahukan, oh uang kita sekian, surplus sekian. Ya, toh sehingga kenapa? Sehingga jemaat itu di dalam pemikiran mereka nggak tahu di tentang keuangan sama sekali. Yang ada nanti mereka di brainwash lagi, dikasih pendeta-pendeta yang jago ngomong tentang perpuluhan, dia undang, ya kan? Berikanlah perpuluhan, berikanlah sumbangan, ya kan? Sehingga pundi-pundimu akan penuh, ya diisi gandum nanti sampai penuh, dikocok-kocok lagi, diisi lagi terus biar makin padat. Wah, orang kan berasa excited dong. Oh iya ya, berarti gue berikan lebih agar supaya rezeki saya juga lebih. Oke, saya nggak bicara tentang ayatnya teman-teman ya. Ayat dari Tuhan Yesus, ayat dari Alkitab, kita nggak perlu argumentasi. Saya setuju bahwa itu adalah 100%, 1000% benar dan tidak perlu kita perdebatkan. Ya, tidak perlu. Saya bukan mau menista agama. Saya mau membicarakan apa yang oknum ini lakukan, teman-teman. Teman-teman bandingkan pelayanan zaman sekarang dengan pelayanan zaman dahulu, teman-teman. Yesus itu zaman dahulu kemana-mana jalan kaki atau pakai kuda, pakai kereta kuda. Dulu belum ada mobil ya teman-teman ya. Dulu adanya kereta kuda. Kereta kudanya tapi ada yang mewah. Ada yang kereta kuda cuma satu orang doang, tapi ada kereta kuda yang ada kayak rumah-rumahannya kecil di situ kan. Jadi orang duduk bisa nyaman, bisa duduk nyaman di situ. Ada bantalannya, ada tutupannya, jadi nggak panas di situ ya teman-teman ya. Nah, apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Ya, Tuhan Yesus itu jalan kemana-mana jalan kaki teman-teman. Jalan kaki. Pertanyaan saya, sebagai seorang Allah, Yesus ini adalah seorang Tuhan, Nabi, ya kan, seorang Allah yang hidup, ya kan. Mampu nggak dia cari duit kalau dia mau? Mampu nggak dia tinggal uang jadilah cus, ya kan, bisa aja langsung duitnya banyak di situ. Karena kenapa? Dia bisa mengubah air menjadi anggur kok. Kira-kira apa dia nggak punya kemampuan untuk mengubah batu jadi duit? Bisa. Tapi teman-teman lihat nggak? Ya, pelayanan zaman dulu itu sama sekali tidak melihat tentang uang. Dia punya uang, ya kan, uang itu dipakai buat sama Tuhan di situ kan, makan bareng-bareng, perjamuan bareng-bareng. Jadi seperti sebuah keluarga, teman-teman ya. Orang-orang yang pergi keluar dari kerjaan mereka, jadi kayak Petrus tadinya adalah seorang nelayan ya, Petrus seorang nelayan, udah ikut Tuhan Yesus. Jadi dia nggak lakukan lagi pekerjaannya, kerjaan dia melayani, teman-teman ya, ikut Tuhan Yesus kemana-mana. Nah, dari uang persembahan itu hanya untuk makan dia aja, buat makan mereka itu. Ya, teman-teman bisa lihat. Apakah teman-teman lihat pelayan-pelayan Yesus di situ ya, rasul-rasul Tuhan itu yang 12 itu pakaiannya mewah, sutra gitu ya, atau apa namanya, bermewah-mewahan, ada nggak? Ada nggak, teman-teman? Nggak ada kan? Coba teman bandingkan dengan sekarang, ya kan? Ada oknum pendeta, teman-teman, ya toh, yang sok itu, yang saya bilang yang sok itu, ya kan? Bukannya udah tahu anaknya nyolong duit korban, bukannya rendah hati, tapi berbeda, teman-teman. Angkuh dia, merasa banyak duitnya. Teman-teman tahu, tinggalnya di mana itu pendeta? Tahu? Bukit Gading Villa, teman-teman. Itu rumah nggak ada 1 miliar, 2 miliar di situ, Bukit Gading Villa. Itu rumah paling mewah di Indonesia tuh. Ya, di Indonesia rumah paling mewah sebelum ada BSD sama PIK, teman-teman. Ya, rumahnya itu di situ bisa ratusan miliar. Rumah gede-gede itu. Ada klasternya namanya semua nama Bali, teman-teman ya. Kita Mani, Sanur di situ ya, teman-teman. Jadi itu rumah yang sangat-sangat mewah. Saya sih nggak masalah ya. Saya nggak against pendeta yang kaya gitu. Nggak apa-apa. Memang nggak apa-apa kalau dia memang dari lahir banyak duit ya, it's okay. Yang penting dia ambil uang itu dengan cara apa? Dengan cara legal, halal ya. Nah, yang menjadi problem bagi saya adalah gereja-gereja itu banyak duit, ya kan? Tapi terus minta sama jemaatnya dia. Ya. Andaikan Tuhan Yesus itu bukan seorang carpenter, bukan tukang kayu, tapi dia seorang bangsawan yang duitnya banyak. Coba menurut teman-teman, bakal nggak Tuhan Yesus minta persembahan dari orang? Apakah dia akan langsung diambil uangnya dia dulu untuk persembahan dia semuanya? Itu pertanyaan saya. Jadi yang seharusnya dilakukan, ya si pendeta ini nih, si oknum pendeta ini, ya kan, yang so hebat ini, seharusnya dia janganlah, nggak usah minta dari jemaat dia. Lu jual dong semua aset lu jual semua aset lu jual semua rumah lu, hiduplah dengan sederhana. Bisa nggak? Itu baru hamba Tuhan. Itu ada ayatnya loh di Alkitab loh, ya kan. Orang kaya itu akan sangat sulit masuk surga. Tuhan Yesus yang ngomong. Kenapa? Lebih susah, lebih gampang, ya kan, mencari jarum dalam jerami dibanding orang kaya masuk ke surga. Karena orang kaya itu tidak bisa melepaskan kebendaannya dia. Dan Tuhan bicara lagi, seseorang tidak bisa melayani dua Tuhan. Ya, Tuhan dan Mamon. Dia harus pilih salah satu. Ini Tuhan yang ngomong, bukan Alvin yang ngomong. Ya, Alkitab yang ngomong seperti ini. Ya, harus melayani salah satu. Mau melayani Tuhan atau melayani Mamon, teman-teman ya. Kita lihat bagaimana gereja-gereja ini, mereka berlomba-lomba kumpulin uang dari jemaat, berlomba-lomba membangun
teman-teman ya, membangun bangunan gedung yang bagus. It's okay kalau kita punya duit, ya. Tetapi bukankah seharusnya yang menjadi prioritas itu bukan memperkaya pendeta, bukan bikin gedung? Emang dulu zaman-zaman Tuhan Yesus ada tuh gedung-gedung canggih di sini, gedung-gedung cantik di sini. Ayo kita kumpulin uang, beramai-ramai bikin gedung. Nggak ada, nggak ada. Tuhan Yesus bilang, gereja itu bukanlah gedung yang kita lihat. Gereja itu ketika 2-3 orang berkumpul bersama, berdoa, mengatasnamakan Tuhan di situ. Disitulah Roh Kudus itu ada. Itu tidak butuh gedung, tidak butuh gedung. Kita di rumah, kita doa bersama keluarga, ya, menjadi sebuah unit kecil, itu sudah gereja. Teman-teman ya, saya kasih tahu teman-teman. Jadi jangan sampai teman-teman tuh dicuci otaknya, dibilang ayo kita harus punya gereja yang bagus. Malu kalau nggak dibanding gereja tetangga atau gimana. Jadi akhirnya jemaat-jemaat yang pada menengah atau menengah ke bawah ini kasih duit jor-joran, hidup mereka makin susah teman-teman. Ya, ini loh maksud saya. Ya, Tuhan bilang ajaran nomor 1 bukan cari duit. Jadi nggak ada itu teologi kemakmuran, itu nggak ada. Bullshit itu teologi kemakmuran. Kok teologi kemakmuran? Teologi itu berpusat kepada Tuhan. Teo itu Tuhan. Kemakmuran yang namanya makmur itu biasanya dianalogikan dengan kebutuhan kita sehari-hari yang terpenuhi. Ya, dan kebutuhan itu adalah materi. Ya, berdasarkan apa? Mamon. Nah ini yang sudah mulai ngawur menurut saya. Teologi kemakmuran, Tuhan mamon. Ya, hati-hati teman-teman. Anda tidak bisa menjadi hamba dari 2 Tuhan. Harus pilih salah satu. Dan yang lebih parahnya lagi teman-teman ya, lebih parahnya lagi ya. Saya banyak sering melihat gereja-gereja itu gedungnya mewah. Pendetanya ke situ naik BMW, naik Mercy. Tinggalnya di Bukit Gading Villa. Kalian tahu kan siapa itu? Ya, anaknya keluar kuliah di luar negeri di Seattle. Ya kan, masuk di podcast di sini bilang, "Saya hobi BMW." Ya kan? Dan kalau saya punya BMW, saya selalu mau di bla 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 bla. Yang kayak begitu apakah masih butuh sumbangan dari jemaat? Sedangkan jemaatnya ke gereja naik bajai, naik beca, naik bajai, naik beca. Nyumbang ke yang punya duit, pendeta yang punya duit. Saya nggak bisa berpikir, logikanya di mana bos? Jadi uang itu untuk apa? Untuk biayain pendeta yang udah kaya? Perlukah? Nggak perlu. Seharusnya si pendeta-pendeta tersebut itu harta kayanya semua jual, kasih ke yayasan GBI. Kalau dia berani kasih ke yayasan itu, gue salut angkat jempol. Itu baru pendeta. Ya, kalau pendeta yang bilang suruh ke jemaatnya, jual hartamu, kasih per bulan, kasih ono ini. Sedangkan dia memberikan contoh, enak-enakan, ya toh. Tinggal di Bukit Gading Villa, ya toh, nyetir Mercy, nyetir BMW, kerjanya boleh di situ. Wih, mantep, ya kan, gereja hebat itu. Banyak lagi, apalagi di luar negeri yang sekarang jadi kontroversi, ya, pendeta itu punya private jet, bos. Keren, ya. Herannya kenapa? Ya, teman-teman dengar ya. Ini pendapat pribadi, pengalaman pribadi dari Alvin Lim, dan ini sudah beberapa kali saya sampaikan, bahkan di awal-awal saya buat konten, saya udah pernah cerita. Kenapa gereja karismatik itu tumbuh begitu kencang dibandingkan denominasi yang lain? Karena mereka pintar memainkan perasaan dari jemaatnya. Dia juga cerita ya tentang bagaimana dia begitu dengar lagu yang diciptakan oleh Hillsong, gereja Hillsong, gereja dari Australia yang cabangnya udah cukup banyak ya, bahkan di Indonesia juga ada di Bali, Hillsong Bali. Jadi Hillsong itu memang sangat fokus dengan musiknya. Dia terkenal jago membuat musik-musik yang menghanyutkan perasaan orang. Jadi memang musik itu adalah media brainwash yang paling kuat, paling powerful. Saya ingat ya, pendeta MEM itu komplain, dia bilang ini siapa Gunawan itu, ya Michael Gunawan, itu khotbah kok di belakangnya ada musik, itu mengganggu, dia bilang. Itu bodohnya kamu. Ya, langsung saya katakan, itulah bodohnya MEM. Musik backsound yang dimainkan saat pendeta ngomong, itu tujuannya supaya masuk ke otak kalian. Jadi musik pelan itu menghanyutkan kalian. Silakan dicek, gereja-gereja karismatik, itu pendetanya khotbah, backsound main. Dan itu nada-nada sedih. Nada sedih, teman-teman. Nanti kalau yang semangat, dia akan nada yang semangat. Tujuannya apa? Supaya hanyut kamu. Jadi ada musik-musik tertentu yang sebenarnya musiknya volumenya kecil, rendah, tapi frekuensi itu nyentuh ke hati kamu, jantung kamu. Bagi orang yang pernah belajar DJ, dia akan tahu gitu. Jadi orang kalau jadi DJ itu nggak bisa sembarangan. Bukan asal, yang penting saya jago cari lagu, jago mixkan lagu, nggak gitu teman-teman. Jadi DJ yang hebat itu dia harus tahu detak jantung orang. Nah, mereka pelajari itu. Detak jantung gini, nanti kalau ini kita mainkan segini, nanti diturunkan kapan ya.
supaya jangan langsung down, harus begini, harus begitu. Ada itu semua teman-teman. Ada ilmunya, nggak sembarangan. Dan gereja karismatik pintar di situ. Itulah musiknya, pujian penyembahan. Ya. Itu kan beda. Kalau pujian, itu biasanya lebih keras, semangat. Kalau penyembahan, lebih santai. Itu kan di-combine. Jadi dibikin kita sedih, nanti dibikin kita semangat. Ya, semangat dan sedih ini kan dua hal yang sangat bertentangan. Jadi ibaratnya kamu seperti lagi habis masuk tempat panas, begitu kamu masuk tempat dingin, kamu akan senang sekali gitu kan. Wah, langsung enak rasanya gitu. Begitu juga mereka. Jadi ada ilmunya. Dan kenapa bisa ada ilmu ini? Kalau menurut Alvin Lim, jangan lupa. Dulu yang namanya Lucifer, ya Lucifer ini kan selalu digambarkan sebagai big boss-nya setan kan begitu. Big boss-nya iblis. Itu dulunya sebelum jatuh kepada dosa, dia itu adalah pemimpin untuk pujian, worship. Dia di surga tuh dulu yang membuat lagu-lagu pujian kepada Tuhan. Nah, jadi jangan terkejut. Kalau iblis setan juga menggunakan media musik untuk menghanyutkan orang. Itulah kenapa kita di Islam ya, musik itu oke, tapi ya jangan terlalu hanyut teman-teman. Ya kan, bahaya. Setan bisa masuk saat kita lagi hanyut. Kita bisa lihat kan, orang dengar lagu, nggak harus lagu gereja, ya seperti yang dibilang Alvin Lim gitu. Kita kalau dengar lagu tertentu, apalagi yang lagu yang pernah kita dengarkan dengan mantan, ya, lagu yang penuh dengan kenangan, itu waktu kita dengar bisa nangis kita, bisa sedih, ya, itu udah pasti. Atau enggak lagi nyetir mobil, dengar lagu semangat gitu kan, lagu Fast Furious gitu, bawaannya pengen ngebut aja gitu, pengen tekan gas lebih dalam, betul nggak? Jadi musik itu sangat berpengaruh dan memang digunakan, ya, digunakan. Dan itulah media yang dipakai untuk mencuci otak. Dan saya sedikit koreksi juga ya buat Alvin Lim, yang mungkin dia juga karena cuma jemaat awam di GBI, dia nggak tahu. Dia suruh Pastor Niko atau Pendeta Niko untuk mencopot pendeta. Ya, yang jelas-jelas itu pendeta dari GBI CK7. Nggak nyambung. Yang bisa copot itu ketua sinode, yaitu Pendeta Rubin Adi Abraham. Kalau Pak Niko, dia cuma bisa copot pendeta yang ada di bawah dia. Jadi GBI itu sebenarnya super sinode. Ya, dia seperti super sinode. Dia membawahi beberapa sub-sub yang sangat besar. Banyak yang gede-gede di bawah dia. Dan sebenarnya setiap pendeta itu udah seperti satu sinode, bahkan lebih besar daripada satu sinode. Yang di bawah Pak Niko itu semua udah satu sinode itu. Di bawah Gilbert, ya, itu juga udah satu sinode. Banyak pendeta-pendeta yang sangat besar di GBI. Ya, jadi buat teman-teman biar kalian tahu. Dan memang GBI itu ya pintar mainkan musik ya, sama kayak GMS. Ya, terus JPCC, wah itu luar biasa musiknya teman-teman. Dan memang jemaat itu didoktrin gitu kan, memberi. Ya, pendeta saya punya karunia, pendeta saya itu diilhami, diurapi Roh Kudus, dihinggapi Roh Kudus. Jangan kalian lawan gitu kan. Suara pendeta adalah suara Tuhan. Transfer uang sebelum jam 2. Tuhan suruh saya hentikan COVID. Wah, begitu ditantang, hilang dia. Hilang. Ya, bahkan Pak Niko tuh kalau di Brazil udah disebut rasul ya. Saya pernah ke tempatnya Pak Niko, saya ingat itu, jemaat itu sampai cium-cium kakinya. Saya sampai, aduh, mati lagi. Aku bilang, udah zaman gini masih ada juga yang seperti itu. Percaya sampai segila itu. Segila itu, teman-teman. Nah, itulah gambaran kalau agama itu jadi bahan jualan. Agama dijadikan media untuk mencari keuntungan. Dan kita berharap lewat konten-konten seperti ini menyadarkan orang. Ya, menyadarkan orang bahwa ya mereka juga manusia. Mereka juga manusia. Jadi jangan terlalu didewakan. Bahaya. Karena kalau kalian sudah mengagumi sedemikian rupa, takutnya nanti kalian kena brainwash. Dan itu yang banyak terjadi. Kita lihat, contoh nih pendukung Sofiatul. Mereka tuh kan udah menganggap Sofiatul tuh kayak dewa gitu. Melawan semua orang yang nggak cocok sama Sofiatul. Jangankan sama Muslim.
Yang Kristen aja mengkritik Sofiatul pengajarannya sesat, itu mereka maki habis-habisan. Mereka maki, karena mereka fanatik buta. Kalau Joshua Teu bilangnya, ya orang Kristen sekarang ini banyak yang goblok. Goblok, asal mendukung gitu kan. Nggak dengar baik-baik, nggak belajar bagus-bagus. Pokoknya idolanya kalau diserang, mereka akan lawan. Dia nggak ngerti bahwa yang dia ikuti itu udah sesat. Mungkin dulu nggak sesat, tapi kan orang bisa berubah, bisa tersesat. Yang dulunya bagus, gara-gara kena star syndrome, bisa berubah menjadi orang nggak benar. Banyak kita dapati gitu. Dulunya dia orang benar. Ya. Di pejabat juga sama. Dulu dia nggak korupsi. Dia jujur. Dulu dia mikirin rakyat. Begitu kena pegang uang banyak, oleng dia kan. Oleng jadi koruptor. Ya, banyak yang seperti itu. Jadi pendeta juga sama. Ya. Dulu waktu awal-awal jadi pendeta mungkin niatnya melayani demi Tuhan kan gitu kan. Terus begitu dia lihat, wah enak dapat duit ini. Jemaatnya geblek-geblek. Gampang dibodohi. Nah, ya udah berubah. Ya, jadi semoga dengan apa yang disampaikan Alvin Lim ini ya, bisa membuka mata teman-teman kita sebelah untuk mereview ulang. Jadi tujuan kita itu supaya kalian berpikir lah dan mau mereview ulang, berpikir ya tentang ajaran agama ini. Apa benar ini dari Tuhan atau ini karangan manusia untuk menipu kalian? Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mendukung channel ini. Ya, itu aja yang mau saya sampaikan. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.